Halaman 15, bab 2, 9 blok bangunan. 1. Customer segment, segmen pelanggan. Suatu organisasi yang melayani satu atau beberapa segmen pelanggan. 2. Value proposition, proposisi nilai. Blok ini mencoba memecahkan masalah pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan melalui proposisi nilai. 3. Channel, saluran. Proposisi nilai sampai ke pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan. 4. Customer relationship, hubungan pelanggan. Artinya, hubungan pelanggan ditetapkan dan dikelola bersama masing-masing segmen pelanggan. 5. Revenue stream, arus pendapatan. Artinya, arus pendapatan dihasilkan dari proposisi nilai yang dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. 6. Key resource, sumber daya utama. Artinya, sumber daya utama adalah aset-aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan semua elemen yang telah dijelaskan sebelumnya. 7. Key activities, aktivitas kunci. Artinya, dengan melakukan sejumlah aktivitas kunci. 8. Key partnership, kemitraan utama. Artinya, beberapa aktivitas di outscore dan beberapa sumber daya diperoleh dari luar perusahaan. 9. Cost structure, struktur biaya. Elemen-elemen model bisnis berpengaruh pada struktur biaya. Halaman 18 sampai 19 berisi gambar-gambaran tentang 9 blok bangunan. Halaman 20, bab 2, 9 blok bangunan. CS Customer Segment. Blok bangunan segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa pelanggan yang dapat memberikan keuntungan, tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka dalam segmen-segmen berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku, atau atribut lain. Sebuah model bisnis dapat menggambarkan satu atau beberapa segmen pelanggan, besar ataupun kecil. Suatu organisasi harus memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana yang diabaikan. Setelah itu, barulah organisasi tersebut dapat merancang model bisnis dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan spesifik pelanggan. Adapun kelompok pelanggan mewakili beberapa segmen terpisah jika 1. Kebutuhan pelanggan memerlukan dan memperbolehkan penawaran yang berbeda. 2. Pelanggan diperoleh melalui saluran distribusi yang berbeda. 3. Pelanggan memerlukan jenis hubungan yang berbeda. 4. Pelanggan pada dasarnya memiliki profitabilitas yang berbeda. 5. Pelanggan bersedia membayar untuk aspek-aspek penawaran yang berbeda. Halaman 21, bab 9 blok bangunan. Untuk siapakah kita menciptakan nilai? Siapakah pelanggan terpenting kita? Ada beberapa jenis segmen pelanggan yang berbeda. Berikut beberapa contohnya. Pasar massa. Model bisnis yang berfokus pada pasar massa tidak membedakan antara segmen-segmen pelanggan yang berbeda. Proposisi nilai, saluran distribusi, dan hubungan pelanggan berfokus pada satu kelompok besar pelanggan dengan kebutuhan dan masalah yang sebagian besar sama. Model bisnis jenis ini seringkali ditemukan dalam sektor produk konsumen elektronik. 2. Pasar ceruk. Model bisnis yang memiliki target melayani. Pasar ceruk menyasar segmen pelanggan yang spesifik dan terspesialisasi. Proposisi nilai, saluran distribusi, dan hubungan pelanggan dibuat khusus untuk kebutuhan spesifik pasar ceruk.
Model bisnis ini banyak ditemukan dalam hubungan pemasok dan pembeli. Contohnya, banyak pabrikan suku cadang mobil yang sangat bergantung pada pembelian yang dilakukan pabrikan kendaraan besar. 3. Tersegmentasi. Beberapa model bisnis membedakan segmen pasar dari kebutuhan dan masalahnya masing-masing. Kekuatan retail sebuah bank semacam Credit Suisse, misalnya, dapat membedakan antara kelompok pelanggan besar yang memiliki aset lebih dari 100.000 US dollar dan kelompok klien makmur yang lebih kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000 US dollar. Kedua segmen ini memiliki kebutuhan dan masalah yang serupa, tetapi bervariasi. Kondisi ini mempengaruhi blok bangunan lain model bisnis Credit Suisse, seperti proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan. Sebagai contoh, micro precision system yang mengkhususkan diri menyediakan layanan outscoring perancang mikromekanis dan solusi-solusi pabrik. Perusahaan ini melayani 3 segmen pelanggan yang berbeda: industri jam, industri medis, dan sektor industri otomatis, dan menawarkan proposisi nilai yang agak berbeda untuk masing-masing segmen. 4. Terdiversifikasi. Organisasi dengan model bisnis pelanggan terdiversifikasi melayani 2 segmen pelanggan yang tidak terkait satu sama lain dengan kebutuhan dan masalah yang sangat berbeda. Misalnya, pada tahun 2006, Amazon.com memutuskan untuk mendiversifikasi bisnis retailnya dengan menjual layanan komputasi awan, ruang penyimpanan online, dan penggunaan server sesuai permintaan. Dengan demikian, perusahaan ini mulai melayani segmen pelanggan yang benar-benar berbeda, yaitu perusahaan web dengan proposisi nilai yang sangat berbeda. Pemikiran strategis di balik diversifikasi ini ditemukan dalam infrastruktur teknologi informasi (TI). Amazon.com yang kuat yang dapat digunakan bersama antara operasional penjualan retail dan unit layanan komputasi awan. Nomor 5, platform banyak sisi atau pasar banyak sisi. Beberapa organisasi melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling bergantung. Sebuah perusahaan kartu kredit, misalnya, memerlukan banyak pemegang kartu kredit dan pedagang yang bersedia menerima pembelian dengan kartu kredit tersebut. Demikian juga, sebuah perusahaan yang menawarkan surat kabar gratis memerlukan banyak pembaca untuk menarik pemasang iklan. Di sisi lain, perusahaan tersebut juga memerlukan pemasang iklan untuk mendanai produksi dan distribusinya. Kedua, segmen tersebut dibutuhkan untuk memutar jalannya model bisnis. (Baca lebih lanjut tentang platform banyak sisi di halaman 76. Halaman 22, bab 9 blok bangunan. Berisi value proposition. Blok bangunan proposisi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Proposisi nilai adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Proposisi nilai dapat memecahkan masalah pelanggan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Setiap proposisi nilai berisi gabungan produk dan atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen pelanggan secara spesifik. Dalam hal ini, proposisi nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Beberapa proposisi nilai menjadi inovatif dan mewakili sebuah
penawaran baru atau justru mengubah penawaran yang ada. Proposisi nilai mungkin saja sama dengan penawaran pasar yang sudah ada, tetapi dengan fitur dan atribut tambahan. Halaman 23, bab 9 blok bangunan. Nilai apakah yang kita berikan kepada pelanggan? Di antara masalah pelanggan, manakah yang kita bantu untuk kita selesaikan? Kebutuhan pelanggan manakah yang kita penuhi? Gabungan produk dan jasa apakah yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan? Proposisi nilai menciptakan nilai untuk segmen pelanggan melalui panduan elemen-elemen berbeda yang melayani kebutuhan segmen tersebut. Nilai dapat bersifat kuantitatif dalam kurung, misalnya harga dan kecepatan layanan, tutup kurung, atau kualitatif dalam kurung, misalnya desain dan pengalaman pelanggan, tutup kurung. Daftar elemen-elemen yang sangat panjang berikut dapat berkontribusi pada penciptaan nilai pelanggan. 1. Sifat baru. Beberapa proposisi nilai memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang belum pernah mereka terima sebelumnya. Hal ini acap kali terkait dengan teknologi, tetapi tidak selalu. Misalnya, telepon seluler yang menciptakan industri baru. Di setiap telekomunikasi bergerak. Di sisi lain, produk-produk semacam pendanaan investasi yang etis tidak terkait sama sekali dengan teknologi. 2. Kinerja. Meningkatkan kinerja produk atau layanan merupakan cara yang paling umum untuk menciptakan nilai. Sektor PC biasanya mengandalkan faktor ini, yaitu dengan melemparkan mesin yang lebih andal ke pasar. Akan tetapi, peningkatan kinerja juga memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, belum lama ini, PC yang lebih cepat dengan kapasitas atau daya tampung disk yang lebih besar dan grafis yang lebih baik gagal meningkatkan permintaan pelanggan. PC di sini berarti adalah komputer. Nomor 3, penyesuaian dalam kurung kustomisasi. Menyesuaikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan individu atau segmen pelanggan juga menciptakan nilai. Akhir-akhir ini, konsep kustomisasi massa dan penciptaan pelanggan menjadi semakin penting. Pendekatan ini memungkinkan untuk menyesuaikan produk dan jasa sambil tetap meraih keunggulan skala ekonomi. Halaman 24, bab 9 blok bangunan. Lanjutan dari value proposition, yaitu nomor 4, menyelesaikan pekerjaan. Nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaannya. Rolls-Royce memahami hal ini dengan baik. Pelanggannya adalah perusahaan penerbangan yang bergantung sepenuhnya pada Rolls-Royce untuk memproduksi dan memperbaiki mesin jet mereka. Kerjasama ini memungkinkan perusahaan penerbangan itu berfokus menjalankan perusahaan dan sebagai imbalannya, mereka membayar untuk setiap jam mesin berfungsi kepada Rolls-Royce. Nomor 5, desain. Desain itu penting, tetapi sulit diukur. Sebuah produk terlihat menonjol karena desainnya yang superior. Dalam industri fashion dan produk elektronik, desain dapat menjadi bagian proposisi nilai yang sangat penting. Nomor 6, merek atau status. Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah tindakan yang sederhana karena menggunakan atau memasang merek tertentu. Misalnya, memakai jam tangan Rolex yang menunjukkan kekayaan. Lalu, pemain papan luncur memakai merek Underground terbaru untuk memperlihatkan bahwa mereka mengikuti mode. Nomor 7, harga.
Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih rendah sering dilakukan untuk memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Akan tetapi, proposisi nilai harga murah memberi implikasi penting bagi seluruh model bisnis. Maskapai penerbangan tanpa layanan lain seperti Southwest, EasyJet, dan Ryanair telah merancang seluruh model bisnisnya secara spesifik untuk memungkinkan harga yang murah. Contoh lain, proposisi nilai berbasis harga dapat dilihat pada Nano, sebuah mobil baru yang didesain dan diproduksi oleh konglomerat India. Harganya yang sangat murah membuat mobil tersebut terjangkau oleh segmen yang seluruhnya baru dalam populasi India. Penawaran gratis mulai menyebar ke berbagai industri. Penawaran gratis berkisar dari surat kabar gratis sampai email gratis, layanan telepon seluler gratis, dan banyak lagi lainnya. Dalam kurung, lihat halaman 88 untuk berbagai jenis gratis lainnya. Nomor 8, pengurangan biaya. Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara penting untuk menciptakan nilai. Misalnya, dalam menjual aplikasi manajemen hubungan pelanggan atau dalam kurung CRM. Salesforce.com membebaskan pembeli dari pengeluaran dan kesulitan dalam membeli, menginstal, dan mengelola software CRM itu sendiri. Nomor 9, pengurangan resiko. Pelanggan menghargai pengurangan resiko yang muncul ketika mereka membeli suatu produk atau jasa. Bagi pembeli mobil second, garansi layanan 1 tahun mengurangi resiko kerusakan dan perbaikan purna jual. Garansi tingkat pelayan mengurangi sebagian resiko yang diterima pembeli dari layanan TI yang di-outscorekan. Nomor 10, kemampuan dalam mengakses. Menyediakan produk atau jasa bagi pelanggan yang sebelumnya sulit mengakses produk atau jasa tersebut merupakan cara lain menciptakan nilai. Produk atau jasa ini dapat dihasilkan dari inovasi model bisnis, teknologi baru, atau kombinasi keduanya. NetJets misalnya, mempopulerkan konsep kepemilikan pesawat jet pribadi dengan menggunakan model bisnis yang inovatif. NetJets menawarkan akses jet pribadi kepada individu dan perusahaan, sebuah layanan yang sebelumnya tidak dapat dijangkau sebagian besar pelanggan. Reksadana menjadi contoh lain penciptaan nilai melalui peningkatan kemampuan dalam mengakses. Produk finansial yang inovatif ini membuat mereka yang memiliki kekayaan menengah sekalipun dapat membangun portofolio investasi terdiversifikasi. Nomor 11, kenyamanan atau kegunaan. Menjadikan segala sesuatunya lebih nyaman dan lebih mudah digunakan dapat menciptakan nilai yang sangat berarti dengan iPod dan iTunes. Ulangi, menjadikan segala sesuatunya lebih nyaman dan lebih mudah digunakan dapat menciptakan nilai yang sangat berarti. Seperti dengan iPod dan iTunes. Apple menawarkan kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari, membeli, mengunduh, dan mendengarkan musik digital. Sekarang, Apple mendominasi pasar tersebut. Nomor 8 dan 11 tadi masuk di halaman 25 bab 2 9 blok bangunan. Lanjut ke halaman 26 masuk ke channel. 3 channel. Artinya blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai. Saluran komunikasi
Distribusi dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami. Saluran menjalankan beberapa fungsi, termasuk 1. Meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan. 2. Membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan. 3. Memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa yang spesifik. 4. Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. 5. Memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Halaman 27 bab 9 blok bangunan. Melalui saluran manakah segmen pelanggan ingin dijangkau? Bagaimana cara kita menjangkau mereka saat ini? Bagaimanakah saluran-saluran kita terintegrasi? Saluran manakah yang terbaik? Saluran manakah yang paling efisien dari sisi biaya? Bagaimana cara kita mengintegrasikan saluran tersebut dengan kebiasaan pelanggan? Tadi itu adalah beberapa pertanyaan yang ada di halaman 27. Saluran memiliki 5 fase yang berbeda. Masing-masing saluran dapat mencakup sebagian atau bahkan kelima fase tersebut. Kita dapat membedakan antara saluran yang kita miliki dan yang dimiliki mitra. Menentukan panduan saluran yang tepat untuk memenuhi bagaimana pelanggan ingin dijangkau sangat penting untuk membawa proposisi nilai ke pasar. Sebuah organisasi dapat memilih antara menjangkau pelanggan melalui saluran mitra, atau melalui panduan keduanya. Saluran sendiri dapat bekerja secara langsung, seperti tenaga penjual in-house atau situs web. Atau dapat juga secara tidak langsung seperti toko-toko retail yang dimiliki atau dijalankan organisasi. Saluran mitra bersifat tidak langsung dan memiliki berbagai pilihan, seperti distribusi penjualan dalam jumlah besar, retail, atau situs web. Saluran mitra menghasilkan margin yang lebih kecil, tetapi memungkinkan organisasi mengembangkan jangkauannya dan memanfaatkan kekuatan mitra. Saluran sendiri, terutama yang bersifat langsung, memiliki margin yang lebih besar, tetapi mungkin sangat mahal untuk direalisasikan dan dijalankan. Untuk mengatasinya, temukan keseimbangan yang tepat antara berbagai jenis saluran yang berbeda. Integrasikan semua saluran tersebut untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang hebat dan maksimal pendapatan. Adapun jenis-jenis saluran dan fase-fase saluran. Yang pertama adalah milik sendiri secara langsung, tenaga penjualan web, toko sendiri. Adapun mitra tidak langsung, toko mitra, penjualan jumlah besar. Fase-fase saluran. 1. Kesadaran. Bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap produk dan jasa perusahaan kita? 2. Evaluasi. Bagaimana membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai organisasi. 3. Pembelian. Bagaimana memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa spesifik kita. 4. Penyampaian. Bagaimana menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan. 5. Purna jual. Bagaimana memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Lanjut halaman 28 bab 9 blok bangunan. Halaman 28 berisi customer relationship. Blok bangunan hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangunnya bersama segmen pelanggan. Hubungan dapat bervariasi, mulai dari yang bersifat pribadi sampai otomatis. Hubungan pelanggan dapat didorong oleh motivasi tersebut. 1. Hubungan pelanggan dapat didorong oleh motivasi berikut. 1. Akuisisi pelanggan. 2. Retensi, mempertahankan pelanggan. 3.
peningkatan penjualan (upselling). Sebagai contoh, pada mulanya hubungan pelanggan operator jaringan seluler dipicu oleh strategi akuisisi agresif yang meliputi telepon seluler gratis. Ketika pasar mulai jenuh, fokus operator pun beralih pada mempertahankan pelanggan dan meningkatkan pendapatan rata-rata per pelanggan. Hubungan pelanggan yang diterapkan dalam model bisnis suatu perusahaan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Halaman 29, bab 9 blok bangunan, lanjutan customer relationship. Berisi beberapa pertanyaan dan juga jenis hubungan apakah yang diharapkan masing-masing segmen pelanggan untuk kita bangun dan mempertahankan bersama mereka. Jenis hubungan apakah yang telah kita bangun? Seberapa mahalkah jenis hubungan itu? Bagaimanakah hubungan pelanggan tersebut terintegrasi dengan model-model bisnis kita yang lain? Kita dapat membedakan beberapa kategori hubungan pelanggan yang mungkin sudah ada dalam hubungan perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Misalnya 1. Bantuan personal. Hubungan ini didasarkan pada interaksi antar manusia. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai. Komunikasi ini dapat dilakukan di titik penjualan melalui call center, email, atau saluran lainnya. 2. Bantuan personal yang khusus. Dalam hubungan jenis ini, perusahaan menugaskan petugas pelayanan pelanggan yang khusus diperuntukkan bagi klien individu. Jenis hubungan ini paling dalam dan paling intim, dan biasanya dikembangkan dalam jangka panjang. Dalam layanan perbankan swasta, misalnya, bankir khusus melayani individu yang kaya. Hubungan serupa dapat ditemukan pada bisnis lain, misalnya melalui seorang manajer utama yang mempertahankan hubungan pribadi dengan pelanggan-pelanggan penting. 3. Swalayan. Dalam hubungan jenis ini, perusahaan tidak melakukan hubungan langsung dengan pelanggan, tetapi menyediakan semua sarana yang diperlukan pelanggan agar dapat membantu dirinya sendiri. 4. Layanan otomatis. Hubungan jenis ini mencampurkan bentuk layanan mandiri yang lebih canggih dengan proses otomatis. Misalnya, profil online personal memberi pelanggan akses menggunakan layanan sesuai dengan yang diinginkan. Layanan otomatis dapat mengenali pelanggan individu dan karakteristiknya, dan menawarkan informasi yang terkait dengan pesanan atau transaksi. Hal terbaiknya, layanan otomatis dapat meniru hubungan personal, misalnya menawarkan buku atau merekomendasikan film. Nomor 5, komunitas. Saat ini, perusahaan semakin banyak memanfaatkan komunitas pengguna agar lebih terlibat dengan pelanggan atau prospek dan dapat memfasilitasi hubungan antar anggota komunitas. Banyak perusahaan mempertahankan komunitas online yang memungkinkan pengguna bertukar pengetahuan dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Komunitas juga dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami pelanggannya. Perusahaan raksasa farmasi GlaxoSmithKline meluncurkan sebuah komunitas online ketika memperkenalkan Ali, produk penurun berat badan. GlaxoSmithKline ingin meningkatkan pemahamannya atas tantangan yang dihadapi orang dewasa yang kegemukan, dan karenanya belajar dengan lebih baik mengelola harapan pelanggan. Nomor 6, ko-kreasi. Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih dari sekedar hubungan konvensional pelanggan vendor untuk menciptakan nilai bersama pelanggan. Amazon.com mengajak pelanggan memberikan ulasan yang kemudian menciptakan nilai bagi pecinta buku lain.
Beberapa perusahaan melibatkan pelanggan untuk membantu dalam mendesain produk baru yang inovatif. Contoh lain, youtube.com mengajak pelanggan menciptakan konten untuk konsumsi publik. Halaman 30 bab 9 blok bangunan berisi revenue stream. Blok bangunan arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Dalam kurung, biaya harus mengurai pendapatan untuk menghasilkan pemasukan. Jika pelanggan adalah inti dari model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Perusahaan harus bertanya kepada dirinya sendiri untuk nilai apakah masing-masing segmen pelanggan benar-benar bersedia membayar. Jika pertanyaan tersebut terjawab dengan tepat, perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih arus pendapatan dari masing-masing segmen pelanggan. Masing-masing arus pendapatan mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda, seperti daftar harga yang tetap, penawaran, pelelangan, ketergantungan pasar, kebergantungan volume, dan manajemen hasil. Model bisnis melibatkan dua jenis arus pendapatan. 1. Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan. 2. Pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan baik untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian. Halaman 31 bab 9 blok bangunan berisi pertanyaan dan juga beberapa arus pendapatan. Untuk nilai apakah pelanggan benar-benar bersedia membayar? Untuk apa sajakah mereka membayar? Bagaimanakah pembayaran mereka? Bagaimanakah cara pembayaran yang lebih mereka sukai? Berapa besarkah kontribusi masing-masing arus pendapatan terhadap pendapatan secara keseluruhan? Ada beberapa cara untuk membangun arus pendapatan. 1. Penjualan aset. Pengertian arus pendapatan yang paling luas berasal dari penjualan hak kepemilikan atas produk fisik. Atas produk fisik. Amazon.com menjual buku, musik, produk konsumen elektronik, dan sebagainya secara online. Fiat menjual mobil yang dapat dengan bebas dikendarai, dijual kembali, atau bahkan dihancurkan pembelinya. 2. Biaya penggunaan. Arus pendapatan dihasilkan dari penggunaan layanan tertentu. Semakin sering layanan tersebut digunakan, semakin banyak pelanggan yang membayar. Sebuah operator telekomunikasi menarik biaya dari pelanggan untuk jumlah menit pembicaraan melalui telepon. Hotel menarik biaya dari pelanggan untuk lama menginap atas kamar yang digunakan. Layanan pengiriman paket menarik biaya dari pelanggan untuk pengiriman parsel dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nomor 3, biaya berlangganan. Arus pendapatan dihasilkan dari penjualan akses yang terus-menerus atas suatu layanan. Sebuah gym menjual langganan keanggotaannya secara bulanan atau tahunan sebagai pertukaran untuk akses atas fasilitas olahraganya. World of Warcraft Online, sebuah game komputer berbasis web, memungkinkan penggunanya main game secara online yang ditukar dengan biaya berlangganan bulanan. Layanan Nokia Comes with Music memberi penggunanya akses pada perpustakaan musik melalui pembayaran biaya berlangganan. Nomor 4, pinjaman atau penyewaan atau leasing. Arus pendapatan tercipta karena memberi seseorang hak eksklusif. Arus pendapatan tercipta karena memberi seseorang hak eksklusif sementara untuk menggunakan aset tertentu pada periode tertentu sebagai ganti atas biaya yang ditarik. Untuk yang meminjamkan, cara seperti ini memberikan keunggulan dalam pengembalian pendapatan. Di sisi lain,
Penyewa menikmati keuntungan karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk menanggung biaya penuh atas kepemilikan. Zipcar.com menjadi contoh yang tepat untuk ini. Perusahaan ini memungkinkan pelanggan menyewa mobil per jam di kota-kota Amerika Utara. Layanan Zipcar.com telah membuat banyak orang memutuskan untuk menyewa, bukannya membeli mobil. Nomor 5. Lisensi. Arus pendapatan ini muncul karena memberi izin kepada pelanggan untuk menggunakan properti intelektual terproteksi sebagai pertukaran atas biaya lisensi. Lisensi memungkinkan pemegang hak menghasilkan pendapatan dari properti mereka tanpa harus memproduksi atau mengkomersialkan suatu layanan. Lisensi adalah biaya dalam industri media. Dalam hal ini, pemilik konten mempertahankan hak cipta sambil menjual lisensi pemakaian kepada pihak ketiga. Sama halnya di sektor teknologi, pemegang paten memberi hak kepada perusahaan lain untuk menggunakan teknologi yang dipatenkan tersebut sebagai imbalan atas biaya lisensi. Halaman 32. Bab 9 blok bangunan. Biaya komisi. Ulangi. Nomor 6. Biaya komisi. Arus pendapatan ini bersumber dari layanan perantara yang dilakukan atas nama dua pihak atau lebih. Penyedia layanan kartu kredit misalnya memperoleh pendapatan dengan mengambil persentase dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan antara pemilik toko dan pelanggannya. Perantara dan agen real estate mendapat komisi setiap kali mereka berhasil menghubungkan pembeli dengan pelanggan. Masing-masing arus pendapatan memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda. Jenis mekanisme penetapan harga yang dipilih dapat membedakan pendapatan yang dihasilkan. Ada dua jenis mekanisme penetapan harga, yaitu penetapan harga tetap dan penetapan harga dinamis. Nomor 7. Periklanan. Arus pendapatan ini dihasilkan dari biaya untuk mengiklankan produk, layanan, atau merek tertentu. Biasanya, industri media dan event organizer sangat bergantung pada pendapatan iklan. Akhir-akhir ini, sektor lain termasuk software dan jasa semakin mengandalkan pendapatan iklan. Halaman 33, bab struktur. Halaman 33, bab 9 blok bangunan. Adapun isinya adalah mekanisme penetapan harga. Penetapan harga tetap. Standar harga didasarkan pada variabel-variabel statis. Daftar harga. Daftar harga tetap untuk produk individu, jasa, atau proposisi nilai lainnya. Kebergantungan fitur produk. Harga bergantung pada jumlah atau kualitas fitur proposisi nilai. Kebergantungan segmen pelanggan. Harga bergantung pada jenis dan karakteristik segmen pelanggan. Kebergantungan volume. Harga sebagai fungsi dari jumlah yang dibeli. Yang satunya, penetapan harga dinamis. Harga berubah bergantung pada kondisi pasar. 1. Negosiasi dalam kurung penawaran. Artinya, harga dinegosiasikan antara dua atau lebih mitra, bergantung pada kekuatan dan atau keahlian bernegosiasi. 2. Manajemen hasil. Artinya, harga bergantung pada persediaan dan waktu pembelian, dalam kurung, biasanya digunakan untuk jenis sumber daya yang tidak tahan lama, seperti kamar hotel atau kursi pesawat. Nomor 3. Pasar real time. Harga ditentukan secara dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran. Nomor 4. Lelang. Harga ditentukan dari hasil penawaran kompetitif. Halaman 34, bab 9 blok bangunan.
Halaman 34 berisi key resource. Artinya, blok bangunan sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis memerlukan sumber daya utama. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Kebutuhan sumber daya utama berbeda-beda sesuai jenis model bisnis. Perusahaan microchip memerlukan fasilitas produksi padat modal, sementara desainernya lebih berfokus pada sumber daya manusia. Sumber daya utama dapat berbentuk fisik, finansial, intelektual, atau manusia. Sumber daya utama dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh dari mitra utama. Halaman 35, bab 9 blok bangunan berisi pertanyaan dan juga beberapa kategori. Sumber daya utama, apakah yang dibutuhkan proposisi nilai kita? Tanda tanya. Saluran distribusi kita? Tanda tanya. Hubungan pelanggan? Tanda tanya. Arus pendapatan? Tanda tanya. Sumber daya utama dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Fisik. Kategori ini meliputi semua bentuk aset fisik seperti fasilitas pabrikan, bangunan, kendaraan, mesin, sistem titik penjualan, dan jaringan distribusi. Peritel semacam Walmart dan Amazon.com sangat mengandalkan sumber daya fisik yang acap kali padat modal. Walmart memiliki jaringan pertokoan global yang sangat besar dan infrastrukturnya logistik terkait. Amazon.com memiliki TI, gudang, dan infrastruktur logistik yang ekstensif. 2. Intelektual. Sumber daya intelektual seperti merek, pengetahuan yang dilindungi, paten dan hak cipta, kemitraan, dan database pelanggan merupakan komponen-komponen yang semakin penting dalam model bisnis yang kuat. Sumber daya intelektual sulit dikembangkan, tetapi jika berhasil akan memberikan nilai yang sangat berarti. Perusahaan barang-barang konsumsi seperti Nike dan Sony sangat mengandalkan merek mereka sebagai sumber daya utama. Microsoft dan SAP bergantung pada software dan hak milik intelektual terkait yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Qualcomm, sebuah perancang dan pemasok chipset untuk perangkat pita lebar seluler, membangun model bisnisnya berupa desain microchip terpatenkan yang memberi pemasukan biaya lisensi cukup besar bagi perusahaan. 3. Manusia. Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia, tetapi orang-orang akan menonjol dalam model bisnis tertentu. Sebagai contoh, sumber daya manusia sangat penting dalam industri kreatif dan padat pengetahuan. Perusahaan farmasi seperti Novartis sangat bergantung pada sumber daya manusia. Model bisnisnya sangat bergantung pada pemasukan ilmuwan. Model bisnisnya sangat bergantung pada sepasukan ilmuwan berpengalaman dan jumlah tenaga penjualan yang besar dan terlatih. Nomor 4, finansial. Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya finansial atau jaminan finansial, seperti uang tunai, kredit, atau opsi saham untuk merekrut karyawan andalan. Ericsson, sebuah pabrikan telekom, mencontohkan pembangkit sumber daya finansial dalam model bisnisnya. Ericsson memilih untuk meminjam dana dari perbankan atau pasar modal, kemudian menggunakannya sebagian untuk memodali vendor, memenuhi kebutuhan pelanggannya. Hal ini memastikan pesanan diberikan kepada Ericsson, bukannya pesaing. Halaman 36, bab 9 blok bangunan. Halaman 36 berisi key activities. Artinya, blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti halnya sumber daya utama,
Aktivitas-aktivitas kunci juga diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Dan seperti sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci berbeda bergantung pada jenis model bisnisnya. Untuk produsen software Microsoft, aktivitas-aktivitas kunci mencakup pengembangan software. Bagi pabrikan PC Dell, aktivitas-aktivitas kunci mencakup manajemen rantai suplai. Untuk perusahaan konsultan McKinsey, mencakup pemecahan masalah. Halaman 37, bab 9 blok bangunan berisi pertanyaan dan juga kategori-kategori. Apa sajakah aktivitas-aktivitas kunci yang diperlukan proposisi nilai kita? Tanda tanya. Saluran distribusi kita? Tanda tanya. Hubungan pelanggan? Tanda tanya. Arus pendapatan? Tanda tanya. Aktivitas-aktivitas kunci dikategorikan sebagai berikut. 1. Produksi. Aktivitas ini terkait dengan perancangan, pembuatan, dan penyampaian produk dalam jumlah besar dan kualitas unggulan. Aktivitas produk mendominasi model bisnis perusahaan pabrikan. 2. Pemecahan masalah. Aktivitas-aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru untuk masalah-masalah pelanggan individu, kegiatan-kegiatan konsultan, rumah sakit, dan organisasi jasa lain biasanya didominasi aktivitas pemecahan masalah. Model bisnis organisasi ini membutuhkan aktivitas-aktivitas seperti manajemen pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan. 3. Platform atau jaringan. Model bisnis yang dirancang dengan platform sebagai sumber daya utama didominasi oleh platform atau aktivitas kunci yang terkait dengan jaringan. Jaringan, platform, matchmaking, software, dan bahan merek dapat berfungsi sebagai platform. Model bisnis eBay mengharuskan perusahaan untuk terus-menerus mengembangkan dan mempertahankan platformnya, yaitu situs web di ebay.com. Model bisnis Visa memerlukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan platform transaksi kartu kredit Visa bagi pedagang, pelanggan, dan perbankan. Model bisnis Microsoft memerlukan pengelolaan hubungan antar software vendor lain yang platform sistem operasi Windows yang dimilikinya. Aktivitas kunci dalam kategori ini terkait dengan manajemen platform, ketentuan layanan, dan promosi platform. Halaman 38 berisi key partnership. Artinya, halaman 38 bab 9 blok bangunan berisi key partnership. Artinya, blok bangunan kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko, atau memperoleh sumber daya mereka. Kita dapat membedakan 4 jenis kemitraan yang berbeda. 1. Aliansi strategis antara non-pesaing. 2. Co-opetition, kemitraan strategis antar pesaing. 3. Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. 4. Hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Halaman 38 bab 9 blok bangunan berisi pertanyaan dan motivasi dalam membangun kemitraan. Siapa sajakah mitra utama kita? Tanda tanya. Siapa sajakah pemasok utama kita? Tanda tanya. Sumber daya utama apakah yang kita dapatkan dari mitra? Tanda tanya. Aktivitas kunci apa sajakah yang dilakukan mitra kita? Tanda tanya. Agar bermanfaat, berikut kita bedakan 3 motivasi dalam membangun kemitraan. 1. Optimisasi dan skala ekonomi. Bentuk paling mendasar dari kemitraan atau hubungan antar pembeli, pemasok dirancang untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas.
Tidak logis bagi sebuah perusahaan memiliki semua sumber daya atau mengerjakan semua aktivitasnya sendiri. Optimisasi dan skala ekonomi kemitraan biasanya dibuat untuk mengurangi biaya dan itu seringkali melibatkan outscoring atau pemanfaatan infrastruktur bersama. 2. Pengurangan risiko dan ketidakpastian. Kemitraan dapat membantu mengurangi risiko dalam lingkungan kompetitif yang bercirikan ketidakpastian. Bukan sesuatu yang tidak biasa bagi pesaing untuk membentuk aliansi strategis dalam satu area sambil tetap bersaing di area lainnya. Sebagai contoh, Blu-ray adalah format optical disc yang dikembangkan secara bersama oleh sekelompok pabrikan barang elektronik, PC atau komputer, dan media terkemuka dunia. Kelompok ini bersama-sama membawa teknologi Blu-ray memasuki pasar, meskipun masing-masing anggotanya saling bersaing menjual produk Blu-ray-nya sendiri. 3. Akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki semua sumber daya atau melakukan semua aktivitas yang digambarkan oleh model bisnisnya. Kebanyakan dari mereka lebih suka memperluas kemampuan dengan mengandalkan perusahaan lain untuk melengkapi sumber dayanya atau melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu. Kemitraan semacam ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, lisensi, atau akses kepada pelanggan. Sebuah pabrikan telepon seluler misalnya dapat memberikan lisensi sistem operasi untuk pesawat telepon, bukan mengembangkannya sendiri secara in-house. Penjamin asuransi dapat mengandalkan perantara independen dalam menjual polisnya, bukan mengembangkan tenaga penjualnya sendiri. Halaman 40, bab 9 blok bangunan, berisi cost structure, artinya struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan, menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan biaya semacam ini relatif lebih mudah setelah sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci, dan kemitraan utama ditentukan. Meskipun demikian, beberapa model bisnis lebih terpacu dalam hal biaya daripada model bisnis lain. Sebagai contoh, maskapai tanda petik tanpa embel-embel membangun model bisnis dengan struktur biaya rendah. Halaman 41 berisi pertanyaan dan beberapa contoh. Biaya terpenting apakah yang ada dalam model bisnis kita? Tanda tanya. Sumber daya utama apakah yang paling mahal? Tanda tanya. Aktivitas-aktivitas kunci apakah yang paling mahal? Tanda tanya. Adalah biasa bila setiap model bisnis harus meminimalkan biaya, akan tetapi struktur biaya yang rendah lebih penting bagi beberapa model bisnis daripada model bisnis lainnya. Oleh karenanya akan sangat berguna bila struktur biaya model bisnis dibedakan dalam dua kelas, yaitu terpacu biaya, cost driven, dan terpacu nilai, value driven. Banyak model bisnis yang berada di antara kedua titik ekstrim ini. Antara lain, 1. Terpacu biaya. Model bisnis terpacu biaya berfokus pada peminimalan biaya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan struktur biaya seramping mungkin, menggunakan proposisi nilai dengan harga rendah, otomatisasi maksimum, dan outscoring secara ekstensif. Maskapai tanda petik tanpa embel-embel seperti Southwest, EasyJet, dan Ryanair merupakan contoh yang tepat untuk model bisnis terpacu biaya. 2. Terpacu nilai. Beberapa perusahaan kurang peduli terhadap
implikasi biaya desain model bisnis tertentu, dan berfokus pada penciptaan nilai. Proposisi nilai premium dan layanan pribadi tingkat tinggi biasanya menjadi ciri model bisnis yang terpacu nilai. Hotel mewah dengan fasilitas berlimpah dan layanan eksklusif termasuk dalam kategori ini. Ya. Struktur biaya dapat memiliki karakteristik berikut. 1. Biaya tetap. Biaya-biaya yang tetap sama meskipun volume barang atau jasa yang dihasilkan berbeda-beda. Contohnya gaji, uang sewa, dan fasilitas fisik pabrik. Beberapa bisnis, misalkan perusahaan pabrikan, memiliki ciri proposisi biaya tetap yang tinggi. 2. Biaya variabel. Biaya-biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Beberapa bisnis, misalnya festival musik, memiliki ciri proporsi biaya variabel yang tinggi. 5. Skala ekonomi. Keunggulan biaya yang dinikmati suatu bisnis ketika produksinya berkembang. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar, misalnya, mendapat manfaat dari rata-rata harga pembelian yang lebih rendah karena membeli dalam jumlah besar. Hal ini dan faktor-faktor lain menyebabkan turunnya biaya rata-rata per unit ketika produksi meningkat. 6. Lingkup ekonomi. Keunggulan biaya yang dinikmati bisnis terkait dengan lingkup operasional yang lebih besar. Dalam perusahaan besar, misalnya aktivitas pemasaran atau saluran distribusi yang sama dapat mendukung beberapa produk sekaligus. Halaman 42, bab 9 blok bangunan. Ke-9 blok bangunan model bisnis menjadi dasar bagi alat bantu yang ringkas yang kita sebut kanvas model bisnis. Halaman 43 berisi foto-foto tentang 9 blok bangunan.